mau meninggalkan agama Kristen atau disiksa. Sampai akhirnya Rapunzel menyadari bahwa resiko berhubungan badan adalah... Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Di video kali ini kita akan kembali membahas Dark Disney. Yap, masih banyak lagi cerita-cerita Dark Disney yang akan aku sampaikan. Jadi buat kalian yang belum subscribe, please make sure untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Di cerita Dark Disney kali ini, aku akan membahas tentang Rapunzel. Emangnya Rapunzel ada sosok aslinya ya? Oke, sosok Rapunzel asli yang akan kita bahas kali ini bukanlah hanya seorang gadis cantik yang terkunci di menara, tapi dia adalah seorang wanita suci. Yap, sosok itulah yang kemudian menjadi inspirasi awal untuk sebuah kisah yang akan kelak menjadi bahan cerita Rapunzel. Mungkin yang pernah kalian dengar sebelumnya tentang Rapunzel versi darknya adalah versinya Brothers Grimm ya. Tapi sebenarnya kisah asli Rapunzel bahkan lebih gelap dari versi Grimm. Dialah Saint Barbara yang menjadi inspirasi utama dalam kisah Rapunzel. Barbara adalah putri seorang pedagang Romawi yang kaya raya pada abad ketiga. Ayahnya sendirilah yang mengunci Barbara di menara supaya dia ini tidak bisa memeluk agama Kristen. Tapi kemudian Barbara menemukan jalannya. Barbara juga menolak untuk menikah, sama seperti para saint yang melindungi kesucian mereka meskipun harus melalui beberapa langkah ekstrim. Hal pertama yang kita bisa tarik kesimpulannya di sini adalah bahwa antara Saint Barbara dan Rapunzel sama-sama terkunci di menara. Kisah awalnya diceritakan oleh Jacobus de Voragine, yaitu uskup agung Genoa pada 1275 Masehi. Tapi kisah Barbara memiliki perbedaan-perbedaan utama dari kisahnya Rapunzel. Kalau di cerita Rapunzel, orang jahatnya adalah ibunya Rapunzel, ya meskipun itu bukan ibu kandung ya. Nah, di cerita Barbara sendiri, orang jahatnya adalah ayah kandungnya sendiri. Menurut legenda, Saint Barbara mengatakan bahwa ayahnya mengurung dirinya di menara karena dua alasan. Pertama, Barbara begitu cantik sehingga ayahnya bosan menolak para pelamar yang gak cocok dengan kriteria yang diinginkan sang ayah. Ayahnya ini ingin memilihkan suami untuk Barbara. Jadi dia kayak membatasi persaingan para pelamar dengan cara menyembunyikan Barbara. Dan alasan kedua adalah ayah Barbara ini takut akan pengaruh agama baru, yaitu Kristen. Dia adalah pedagang Romawi yang kaya dan khawatir tentang penyebaran agama baru yang lebih banyak membantu orang miskin. Jadi dia menempatkan Barbara di menara agar anaknya tidak masuk Kristen, karena ayahnya tahu bahwa Barbara sangat peduli pada orang miskin. Meskipun berada di menara selama bertahun-tahun, tapi Barbara ini tetap belajar tentang agama Kristen. Dia mendapatkan makanan dan juga pakaiannya dengan keranjang yang diikat memakai tali. Tapi entah bagaimana agama baru itu bisa menemukan cara untuk menghubunginya. Menurut legenda, ada orang asing yang menyelipkan buku di keranjang Barbara, dan buku itulah yang mengajarkan Barbara tentang agama Kristen sehingga Barbara pun bertaubat. Dia bahkan menipu ayahnya agar mengirimkan seorang pendeta kepadanya dengan berpura-pura sakit dan meminta bantuan dokter, sehingga dia bisa diam-diam dibaptis. By the way, para pendeta juga dikenal sebagai dokter untuk menyembuhkan jiwa. Nah, dalam kisah orang-orang kudus, pertobatan Barbara ini bisa disebut sebagai pencapaian ajaib. Tapi hal itu juga yang menyebabkan akhir hidupnya. Saint Barbara diam-diam mempraktikkan keimanannya dengan melawan keinginan sang ayah. Dan salah satu tanda tentang keimanannya yang tersembunyi adalah dengan membangun menara tempat dia dikurung. Ketika ayah Barbara berada di luar kota, dia meminta para lelaki untuk membuat satu perubahan di menara. Alih-alih meletakkan 2 jendela di menara,
Barbara meminta dibuatkan 3 jendela. Modifikasi arsitektur ini bukannya bertujuan untuk mendapatkan banyak cahaya ya, tapi itu adalah tanda akan Holy Trinity. Masing-masing 1 jendela untuk the Father, Son, and Holy Spirit. Namun Barbara menjelaskan kepada ayahnya, 3 jendela menerangi seluruh dunia dan semua makhluk, tapi 2 membuat kegelapan. Menurut Life of Saint Barbara yang ditulis pada abad ke-13, ayah Barbara sangat marah ya ketika dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia telah masuk Kristen. Sang ayah menyeretnya ke penjara dengan rambutnya meskipun dia adalah putrinya sendiri. Ayah Barbara ini menuntut agar dia diadili hanya karena sang anak menjadi seorang Kristen. Di persidangan, hakim yang beragama pagan kemudian memerintahkan Barbara untuk memilih mau meninggalkan agama Kristen atau disiksa. Tapi Barbara malah memilih penyiksaan. Keimanannya yang kuat telah membawanya mengalami cobaan siksaan yang sangat berat. Penyiksaan terhadap Barbara seperti tiada akhir, dan satu hal yang terburuk adalah hakim menelanjangi Barbara dan mencambuknya, lalu mengiris dagingnya dan menaburnya dengan garam. Ketika Barbara diarak keliling kota dalam keadaan telenji untuk mempermalukannya, Tuhan pun kemudian mengirimkan seorang malaikat untuk menutupi tubuhnya dengan kabut, sehingga Barbara ini tidak terlalu menderita. Dan akhir dari semuanya adalah ketika orang yang sama yang mengurung Barbara di menara lah yang juga mengakhiri hidupnya. Ayahnya menjambak rambutnya yang indah dan menebas kepala Barbara dengan pedang. Menurut legenda, begitu Barbara meninggal, sambaran petir mengenai ayahnya dan langsung membunuhnya. Oh my god, kok tega ya seorang ayah berbuat kayak gitu ke anaknya sendiri. Lalu bagaimanakah dengan rambut panjang Rapunzel? Memang dalam kisah Santa Barbara tidak ada yang menyebut jika dia memiliki rambut yang sangat panjang. Rambutnya memang disebutkan beberapa kali ketika sang ayah menyeretnya ke penjara atau saat akan memancungnya, tapi nggak ada kisah tentang memanjat dengan menggunakan rambut seperti yang ada dalam dongeng Rapunzel yang merupakan elemen kunci dari cerita itu sendiri. Nah, kira-kira dari mana ya kisah awal dari rambut panjang dongeng Rapunzel? Kebanyakan orang berpendapat bahwa rambut panjang itu dipinjam dari dongeng Persia yang terdapat dalam buku The Shahnameh, The Book of Kings yang ditulis sekitar tahun 1000 Masehi. Dalam cerita itu, Rudaba yang cantik jelita menarik perhatian seorang pria bernama Zal. Untuk bertemu, Zal ini sering banget ngunjungin menaranya Rudaba. Wanita itu merapikan rambutnya yang panjang dan menjatuhkannya supaya Zal bisa memanjat untuk menemuinya. Setelah Zal naik ke istana Rudaba memakai rambutnya, keduanya pun bisa saling melepas rindu. Dalam buku puisi Shahnameh mendeskripsikan kecantikan Rudaba sebagai berikut, teman-teman. Tentang pundak peraknya, 2 ikat rambut ikalnya yang keriting memilin dari ujung-ujungnya seolah-olah mereka adalah mata rantai. Mulutnya menyerupai bunga delima, bibirnya semerah buah ceri, dan dadanya yang membusung bagai buah delima. Matanya seperti bunga narsisus di taman dan bulu matanya yang hitam dilukis dengan sayap gagak. Alisnya bagai busur teras yang dilapisi kulit kayu yang indah dan warna kulit yang elegan. Jika kamu melihat keindahan bulan, itu adalah wajahnya. Jika kamu merindukan aroma musk, itu ada di rambutnya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, dia adalah surga yang disepu emas, cahaya, harmoni, dan keindahan. Kisah keduanya juga berakhir dengan kehamilan yang tidak direncanakan, seperti kisah Rapunzel versi Grimm ya. Dan plot twistnya dari cerita ini adalah ayah mereka tidak menyetujui keduanya bersatu dalam pernikahan karena Zal adalah Persia dan Rudaba dari Babilonia. Tapi mereka mendapatkan akhir yang bahagia ketika para peramal memperkirakan bahwa putra mereka kelak akan menaklukkan dunia.
Namun nih teman-teman, ada versi lain dari kisah Rapunzel yang ditulis sekitar akhir 1698. Seorang wanita menulis versinya sendiri tentang kisah Rapunzel. Dia adalah Charlotte Rose. Ini namanya panjang banget, jadi aku nggak bakalan hafal, so aku bakalan baca ya. Namanya Charlotte Rose de Caumont de la Force or Mademoiselle de la Force. Yap, gitu. Dia adalah seorang penulis dongeng Prancis yang dikenal akan karyanya berjudul Percinet. Dan melalui kisah yang ditulis oleh Charlotte Rose inilah, Brothers Grimm kemudian mengadaptasinya pada tahun 1812 menjadi cerita yang kita kenal sebagai Rapunzel. Charlotte Rose memiliki banyak sekali skandal. Dan menurut salah satu rumornya, Charlotte Rose diusir dari istana ketika Raja Louis ke-15, The Sun King, mencurigai dia tidur dengan putranya. Charlotte Rose tidak hanya diusir, tapi dia dikurung di sebuah biara di luar keinginannya. Saat berada di biara, dia menulis versinya sendiri tentang kisah Rapunzel yang berjudul Percinet. Namun, apakah Charlotte Rose mengidentifikasikan dirinya dengan keindahan yang terkunci di menara? Jika demikian, peri jahat yang ada di Percinet adalah kiasan yang jelas ditujukan kepada Louis ke-15 yang memaksa Charlotte Rose ke biara. Namun versi pertama dari kisah Rapunzel ditulis oleh Giambattista Basile pada awal 1600-an yang berjudul Petrocinella. Versi Basile menceritakan tentang seorang wanita cantik berambut panjang yang terperangkap di menara dan sang pangeran yang datang untuk menyelamatkannya. Nah, disitulah ada kemiripan dengan film Disney yaitu Tangled 2010. Tapi bagaimana Rapunzel bisa berakhir di menara? Nah, dongeng Basile ini cukup menyedihkan, teman-teman. Hal ini disebabkan oleh sebuah hukuman karena telah mencuri garnish yang oleh kebanyakan orang dibuang ke tempat sampah. Cerita dimulai saat ibu Rapunzel mencuri peterseli dari kebun raksasa karena terlihat sangat lezat. Ketika raksasa menangkap si pencuri, ibu Rapunzel terpaksa memberikan anak sulungnya ke raksasa sebagai penebus hukuman karena pencurian itu. Setelah Rapunzel yang malang lahir, ibunya menyerahkan putrinya kepada raksasa untuk dikunci di menara. Grimm Brothers dikenal akan dongengnya yang cukup gelap atau dark. Begitu juga dengan dongeng Rapunzel versi Grimm Brothers. Dalam versi pertama dongeng mereka yang ditulis pada tahun 1812, diceritakan tentang seorang pangeran tampan yang menemukan Rapunzel terkunci di menara. Lalu dia memanjat untuk menyelamatkannya. Tapi alih-alih menyelamatkan wanita cantik itu, sang pangeran justru mengunjunginya setiap hari dengan alasan yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Grimm bersaudara, mereka hidup dalam kegembiraan dan kesenangan untuk waktu yang lama. Sampai akhirnya Rapunzel menyadari bahwa resiko berhubungan badan adalah hamil. Rapunzel yang polos nih nanya sama penculiknya, "Kenapa pakaianku ini menjadi sangat ketat? Kenapa semua baju udah nggak muat?" Kemudian wanita jahat menendang Rapunzel keluar dari menara dan juga membutakan mata pangeran. Sepasang kekasih yang sangat sedih dan terpisah itu mengembara di hutan selama bertahun-tahun sampai mereka menemukan satu sama lain dan jatuh cinta kembali. Tentu aja Disney nggak akan menyuguhkan kisah tentang kepala yang dipenggal, penyiksaan, ataupun kehamilan yang nggak direncanakan. Karena kan Disney bikin cerita yang sangat aman untuk ditonton anak-anak ya. Lalu, apakah semua kisah yang udah aku ceritain tadi itu terhubung dengan kisah Rapunzel? Bisa jadi. Karena penulis dongeng pada masa itu bisa jadi menggabungkan beberapa kisah nyata maupun cerita rakyat yang mereka pernah dengar sebelumnya, yang kemudian menjadikannya sebuah cerita yang menarik. Bahkan Disney pun harus mendaur ulang cerita-cerita itu hingga menjadi sebuah dongeng yang layak ditonton untuk anak-anak di masa kini yang bisa kita nikmati dalam film Tangled. Nah, itu dia kisah Dark Disney kali ini tentang Rapunzel. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next, untuk di konten Dark Disney, kira-kira kita akan bahas siapa lagi nih?
But other than that, thank you so much for watching. Semoga video ini bisa menghibur dan juga menemani waktu kalian. Please jaga kesehatan kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.